Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di belakang-belakang nggak belum ngantuk kan? Belum ngantuk kan? Ya. Nah, kalau udah ngantuk, ambil minum lagi maksudnya. Ya, jangan nakut-nakuti, nanti di belakang nakut-nakuti saya di depan ya. Saya agak sedikit grogi nih, Pak Sekjen. Soalnya biasanya ngomong di depan LPM desa. Ini LPM kabupaten kota hadir kan gitu. Jadi agak sedikit nervous sih. Tapi nggak apa-apa. Tadi bahan saya sudah dibahas semua sama ketua. Ya, jadi saya bingung juga ini saya mau ngomong apa lagi nanti ini. Sudah dibahas semua. Tadi kalau instruksi Pak Kadis tadi mulai dari siang, saya buat paparan di sini Pak tentang LPM. Cuman karena instruksinya tadi setelah maghrib, jadi saya jangankan buat paparan, mandi belum ini. Baik, yang saya hormati Pak Idam sebagai sekretaris DPP LPM Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua LPM Pak Ronel, Abang Ronel, yang saya hormati ada senator nih ya semoga cita-citanya tercapai. Amin. Yang saya hormati Ketua LPM Kabupaten Kota yang hadir semuanya, beserta seluruh pengurus yang hadir, yang saya hormati seluruh peserta pelatihan P3PD yang dari kemarin sudah dilatih, dan kita harapkan nantinya apa yang sudah dilatih bisa kita terapkan di desa kita masing-masing ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena Beliaulah kita masih berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita harapkan nantinya kita kembali ke rumah kita masing-masing, berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, izin Pak Sekjen, Pak Ketua, titip salam Pak Kadis, karena tadi seharusnya beliau hadir di sini, dan karena tadi mungkin ada perintah pimpinan, dia delegasikan ke saya untuk hadir di sini. Jadi saya pun tidak ada juga bahan sambutan yang dititip kepada saya. Jadi saya nanti bercerita saja sedikit dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Ya, saya juga di sini tadi diperintahkan untuk menutup. Nggak tahu juga saya kapan dibukanya. Tapi tidak ada masalah. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di malam hari yang berbahagia ini, tadi sudah disampaikan Pak Sekretaris, Pak Sekjen, bahwa LPM Sumatera Utara selalu menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain. Jadi saya di sini agak sedikit berbangga tadi Pak. Agak sedikit berbangga, kenapa? Karena saya ceritakan sedikit ya. Ini walaupun nggak ada paparan, saya ceritakan sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti nggak ngantuk. Karena tadi saya diminta kemari itu misinya bukan misi tentang LPM, misinya tentang kepemimpinan. Kan itu, tapi nggak apa-apa, saya mainkan aja tadi walaupun waktunya sangat sedikit dikasih. Ya, jadi sini saya sampaikan tadi Ketua sudah banyak menyampaikan bahwa Permendagri 18 tahun 2018 ini induk kita. Jadi kalau nanti Ketua LPM nggak tahu nanti Permendagri 18 tahun 2018, ya itu bahaya juga. Yang khususnya yang ada di desa. Satu lagi, kita di sini sebetulnya sangat-sangat enak di sini tugas kita, tidak usah kita merekrut lagi anggota-anggota di desa, karena di desa sudah memang ada dan harus dibentuk kepala desa LPM, ya sudah harus dibentuk kepala desa itu LPM ada di desa. Saya Pak Sekjen sudah 4 tahun bertugas, dulu namanya ini Kabid Kelembagaan Desa, ya tapi karena 2023 Dinas PMD bergabung dengan Dukcapil, itu nomenklaturnya berbeda, jadi namanya sekarang Kabid Kemasyarakatan Desa. Kalau dulu langsung Kelembagaan Desa. Sudah 4 tahun, di 3 tahun pertama saya bina, saya turun ke desa, saya turun ke kabupaten kota. Ini susah kali buatnya, ya susah kali mengaktifkannya. Sampai saya
berkolaborasi dengan PKK agar desa binaan itu harus memiliki perdes LKD dan harus aktif LKD-nya semua, jangan hanya PKK. Itu salah satu indikator penilaian. Baru hiduplah ini, betul. Baru hidup banyak yang sudah buat perdes dan sudah ada juga peraturan bupati yang ada. Jadi sudah banyak ya, sudah banyak, ada berapa? Itu Asahan sudah, bahkan Asahan kemarin jadi contoh dari Kemendagri langsung ke sana, langsung Ibu Kasubditnya, Bu Lisbeth kemarin ke sana dalam pembinaannya ya untuk Asahan. Dan yang lain-lainnya sudah mulai, Langkat sudah ada ya, dan yang lain-lain itu sudah ada. Nanti silakan nanti ditanyakan, sudah kita koordinasikan semuanya. Ini mudah-mudahan bisa berjalan. Jadi kebanggaan saya 4 tahun di sini, itu kelembagaan itu sesuai dengan Permendagri 18 ada 4, sebetulnya ada 6, tapi di Sumatera Utara yang dipakai itu hanya 4. Yang 4 itu adalah LPM, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Yang 2 ini apa? Yang 2 ini RT dan RW. Cuman kalau di Sumatera Utara, Pak Ijen, ini tidak ada RT RW, yang ada kepala lingkungan atau kepala dusun. Kalau di desa, kalau di kota namanya kepala lingkungan. Jadi kita tidak pakai, kita hanya 4 yang aktif, yaitu LPM, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Kemarin dikukuhkan lagi Ibu Bupati, Wali Kota, dan Ibu Gubernur menjadi koordinator Posyandu tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Jadi udah lebih kuat lagi ya. Jadi balik lagi, dari yang 4 ini PKK itu juara umum PKK se-Indonesia masih di kantor PKK Sumatera Utara itu ya. Jadi PKK kita jadi kebanggaan juga, kemana-mana kita dibanggakan oleh Bu Tito Karnavian sebagai PKK pusat ya. Ini dapat berita lagi saya dari Sekjen bahwa LPM Sumatera Utara jadi kebanggaan juga dan jadi contoh untuk Indonesia ya. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bergerak. Kalau Karang Taruna belum berani saya menyentuh ya, sesuai apa yang disampaikan tuh tadi, belum berani. Kemarin sudah sempat kita kolaborasi sedikit, cuman karena ada polemik ya, kita paham-paham saja ya, kita tarik diri dulu sementara. Ini Posyandu saya sudah mulai mainkan, saya akan bentuk atau saya akan turun langsung berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, bagaimana Posyandu bisa menyelesaikan semua permasalahan stunting di Sumatera Utara. Itu lagi saya godok, dan mungkin ini akhir-akhir tahun ini kita nanti akan jalan dengan Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK ya. Selanjutnya nanti bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan LPM yang ada di kabupaten kota ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, tadi sebetulnya kemarin saya lagi di daerah, masih di daerah, saya ada penilaian ke desa-desa pelosok, Jadi kemarin saya jalan mulai dari Paluta, Labusel, Labuan Batu, Labura ya, kembali ke Medan cuma ganti pakaian kotor aja Pak. Habis itu balik lagi saya ke daerah Taput, Toba, ke daerah-daerah pelosok yang paling dekat itu 1 jam dari ibu kotanya ke desanya. Jadi melihat bagaimana daerah memberantas tadi itu supaya naik level desa itu, jangan desa tertinggal. Jadi kita buat penilaian. Jadi kemarin saya ditelepon Pak, ini saya cerita, ditelepon khusus dari Dirjen Bina Pemdes ya, dia bilang dia mau buat acara ini. Jadi ini adalah batch ke-7, yang terakhir kemarin ini batch ke-8 ya. Tidak pernah saya langsung ditelepon dari Dirjen Pemdes, biasanya disuratin aja suruh melaksanakan sebagai narasumber, tapi ini langsung diteleponnya dari pusat saya langsung ya. Ketua ini luar biasa ya luar biasa. Jadi acara ini bisa terlaksana, ini adalah dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes ya. Semoga
nantinya apa yang diharapkan di Bina Pemdes itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi, bisa kita mengayomi masyarakat dengan baik melalui lembaga yang ada. Jadi Pak Ketua, ini saya bocorkan saja, di seluruh batch yang 7 batch tadi itu ada masalah keuangan desa, masalah BPD, ya, masalah BPD dan LKD, dan juga ada juga masalah lupa saya yang satu lagi. Tapi kalau untuk seluruhnya itu LKD, baru inilah langsung LPM-nya yang mudah, ya, tepuk tangan ya. Jadi saya pertanyaan pertama, ya, kok bisa seperti ini gitu. Terakhir karena mungkin saya masih di daerah, saya sudah sampai di sini, saya ngomong sama Pak Kadis, terlaksanalah acara kita ini. Semoga, ya, jadi uang yang kita pakai ini Bapak Ibu sekalian, uang dari kita juga. Jadi apa yang sudah kita dapat, ini kita harapkan nantinya bisa kita terapkan di masyarakat. Kita berkolaborasi dengan kepala desa di desa supaya yang belum aktif bisa aktif. Saya sering kadang, tadi saya sudah cerita, saya sering kadang itu kalau pulang, kadang saya pulang dari daerah Tapanuli atau Tapsel dari mana, ada kepala desa, kantor kepala desa pinggir jalan. Saya sering mampir, sekali istirahat saya mampir, saya bilang sama Pak Kades, ya Pak Kades izin saya dari Dinas PMD. Oh iya Pak, silakan Pak, apa cerita Pak? Dia bilang gitu. Saya mau singgah sebentar istirahat, tapi saya mau sekalian tanya-tanya, dia bilang. Karena bidang saya kelembagaan, saya tanya lah. Ketua LPM-nya ada, ketua Karang Tarunnya ada. Kalau PKK sama Posyandu pasti udah aktif lah, karena ketuanya udah istrinya kan gitu. Jadi bisa dipanggil sebentar, bisa nggak dipanggil, saya ngobrol-ngobrol sama ketuanya. Udah lama Pak jadi ketua LPM? Sudah Pak, semenjak Pak Kades lah Pak jadi kepala desa, dia bilang gitu. Oh iya. Jadi saya tanya, Pak, Bapak tahu tupoksi Bapak apa Pak sebagai LPM di desa? Oh itulah Pak, saya nggak tahu, saya pokoknya diangkat deh sama kepala desa. Itu yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Itu yang perlu kita perbaiki. Ya, bagaimana kita membimbing mereka itu yang nggak ngerti bisa jadi ngerti. Silahkan aja Pak Kades milihnya siapa. Tapi bagaimana yang dia pilih itu bisa nantinya mengerti apa itu LPM dan bisa apa yang dilakukan untuk masyarakatnya, membantu pemerintah yang ada. Jadi saya bilang sama kepala desa, kenapa seperti ini Pak? Saya membantu nggak ada anggaran, bukan pakai anggaran saja mengaktifkannya ini waktu LPM. Bapak ajak dia waktu itu musim COVID ya Pak. Bapak jadikan dia mungkin jadi apa namanya? Kalau dulu itu Satgas COVID, dia sebagai apa gitu, sebagai tuanya. Kalau gotong royong diajak LPM-nya. Kalau kegiatan apapun dibawa LPM-nya. Tidak ada kan anggaran di situ Pak. Saya bilang sama kepala desa, bisa aktif Pak LPM-nya dan bisa membantu Pak Kades di sini. Karena aturan yang sekarang Pak, yang seperti disampaikan ketua tadi, aturan sekarang itu kalau di desa dia harus mengikuti Permendagri 18 tahun 2018 yang di desa yang bentuk adalah kepala desa, dan ini berlaku untuk kelurahan juga. Jadi kalau kita nanti kecamatan, LPM kecamatan mengeskakan yang ada di desa atau kelurahan itu tidak berlaku di peraturan. Jadi kita jangan salahkan nanti, oh enggak harus begini. Silahkan, nggak ada masalah kalau dibuat untuk kelurahan, tapi tidak berlaku nanti. Itu kalau dipakai sama lurah atau kepala desa dipakai, kalau enggak ada, kita bisa nuntut. Itu peraturan ada. Mudah-mudahan nanti bisa dikolaborasikan dengan baik dan bisa diatur bagaimana caranya supaya bisa bersatu dan bisa menjadi kuat lagi. Ya, itu ke depan kita harapkan. Nanti ini salah satu dibawa ini Pak, kalau dana Rakernas dibawa ini untuk jadi bahan bahasan, ya, bahan diskusi. Jadi bisa diskusikan dengan baik supaya bisa bagaimana bisa berjalan dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi kita di sini bersama, mungkin ada yang dari daerah,
mungkin meninggalkan istri, ada yang meninggalkan suami juga di sini hadir. Jangan sia-siakan apa yang didapat, kita berikan nantinya pengetahuan ada kepada pemerintah desa dan bisa kita aktifkan lagi LPM yang ada di desa dan masyarakat supaya bisa lebih baik lagi. Ya, bisa ya? Bisa Bapak Ibu sekalian? Jangan ngantuk. Ya, saya agak grogi kalau ditengokin. Karena saya gampang jatuh cinta. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin, yang saya banggakan, Ketua, Pak Sekretaris, kita harapkan nanti ini juga bisa berjalan dengan baik. Masalah apa tadi, hibah tadi ya Pak ya. Ya, karena kemarin saya masih ada kegiatan 2 minggu di daerah, nantinya bisa kita segerakan, mudah-mudahan bisa segera sebelum nanti apa ya, rakornya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja karena sudah malam, mungkin dari tadi udah capek ya, sudah melakukan pelatihan. Jadi saya di sini mewakili Kepala Dinas PMD di Dukcapil Provinsi Sumatera Utara. Mohon maaf apabila ada penyampaian kami, kata-kata kami mungkin dari tadi di sini banyak tadi dari PMD juga yang memberikan pelatihan, ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya di sini mohon kiranya agar dimaafkan. Sekali lagi saya berharap dan saya berdoa Allah Subhanahu Wa Taala kiranya kita di sini dalam keadaan sehat walafiat, nanti kembali ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga kita masing-masing, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, maka temu kader dalam rangka penguatan LPM di Sumatera Utara ya, dan pelatihan yang ada dari P3PD, Kementerian Dalam Negeri, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka pada malam hari ini saya mewakili Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara resmi menutup acara. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.